Mbuleo jeneng nembe jenang. Pepatah tersebut juga sebenarnya diartikan sebagai penyelarasan jiwa dengan hukum alam. Jika belum bisa menunjukkan prestasi, dedikasi, dan produktivitas, maka buang jauh-jauh mimpi untuk mendapatkan rezeki, apalagi kekuasaan. Meski begitu, pada kenyataannya, banyak orang yang lebih suka menempuh jalan singkat untuk mendapatkan berkarung-karung jenang. Mereka merasa tidak harus melewati tahap bersusah payah dalam membangun jeneng terlebih dahulu. Tidak melalui proses pengabdian dan kreativitas yang begitu panjang. Mereka lebih memilih jalan yang singkat dengan cara korupsi, manipulasi, dan pencitraan semu demi keuntungan dan kenyang perutnya belaka. Jauh sebelum hal ini terjadi, Pangeran Joyoboyo pernah menyatakan dalam kitabnya, "Besok yen wis ono kreta tanpa jaran, akeh wong nyambut gawe apik-apik podo isin." Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu berarti, besok kalau sudah ada kereta tanpa kuda, banyak orang yang bekerja baik-baik merasa malu. Maksudnya adalah seseorang merasa malu bahkan cenderung takut untuk bekerja dan mengabdi dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Mereka terlalu khawatir tidak kebagian jenang. Kondisi dan sistem pekerjaan juga sangat berpengaruh dan berkaitan erat dengan paradigma yang terbangun secara tidak sengaja di pikiran orang-orang yang bekerja di dalam sistem tersebut. Dan tragisnya, hal ini seperti sudah terlanjur terjadi di hampir semua aspek negeri ini. Semuanya berbondong-bondong melakukan segala kecurangan untuk mendapatkan apa yang dituntut oleh nafsunya belaka, dan segala cara untuk menutupi kebusukannya itu pun juga ditempuh. Bensin dioplos, emas dipalsukan, batu bara ditelen, listrik dimonopoli, dan bahkan gunung pun dikeramus. Maka tidak heran jika pencitraan pun terjadi di segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Jebul akeh pangkat sing jahat lan ganjil, njobone putih, njerone dadu. Melihat kondisi itu, kita sebagai warga negara hanya bisa memperbanyak doa dan harapan kepada Sang Pengatur Skenario. Semoga para pembesar, pejabat, dan penyelenggara negara benar-benar memperjuangkan dan menjunjung tinggi derajatnya melalui jenengnya terlebih dahulu, dan tidak terlalu berambisi untuk rebutan jenang atau hasilnya. Maka pas sekali dengan pusaka yang akan kami babar saat ini, dikenal dengan pamor junjung derajat. Seperti apakah perecengannya? Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Busananya tampak gagah, ladrang Surakarta dari kayu gembol jati yang begitu kokoh, memberi kesan gagah dan berwibawa. Gandarnya ini dibuat iras alias tanpa sambungan, sehingga memperlihatkan kesan yang gitu elegan dan kuat dalam satu kesatuan. Ladrang ini dipadukan dengan pendok blewa berbahan kuningan lawasan yang cukup tebal, yang sangat menambah aura kemewahan dan keteguhannya. Secara keseluruhan, pancen, busana pusaka ini nampak wangun, nyatrio, gumebyar, dan pastinya ndudut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka dapur sempaner, pamor Pandito Bolo Pandito, junjung derajat, tangguh Tuban era Pajajaran. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp4.800.000. Pamor pusaka ini cukup menarik, yakni Pandito Bolo Pandito. Dengan motif yang menyerupai garis gunung, susunannya itu berurutan dari pangkal bilah hingga ujung bilah. Motif pamor ini banyak juga yang menamainya itu junjung derajat. Sesuai dengan namanya, angsarnya diyakini untuk peran dalam pangkat, jabatan, dan representasi dari kemuliaan hidup. Arti nama Pandito Bolo Pandito adalah pendeta berpasukan pendeta. Kata pandita itu berasal dari bahasa Sanskerta. Dalam Bhagavad Gita bab 4.19 dikatakan,
bahwa yang disebut dengan pandita adalah manusia yang tidak memiliki keterikatan terhadap benda keduniawian. Ia menjadi manusia yang jernih terhadap situasi apapun, sehingga dalam memutuskan segala sesuatunya itu titis dan sesuai dengan jalan yang terbaik. Dapur pusaka ini adalah sempaner atau sempono bener. Dalam makna yang lebih luhur adalah pesan yang mengandung angan-angan, harapan, cita-cita, ataupun keinginan. Pesan ini akan terwujud jika dilaksanakan dengan sepenuh hati dan kesungguhan, hingga akhirnya mencapai hasil yang kita inginkan. Dalam proses menggapai sebuah tujuan, penting bagi kita untuk menyelaraskan keinginan tersebut dengan kemampuan serta potensi yang kita miliki. Sebagaimana nasihat dari leluhur kita, sopo sing tekun bakal tekan, yang artinya itu siapa yang tekun akan mencapai tujuan. Tekun mengandung pengertian bahwa seseorang mengerjakan sesuatu dengan penuh ketekunan, rajin, ulet, dan pantang menyerah. Orang-orang yang tekun ini akan teguh pada pendiriannya dan tidak mudah tergoyahkan oleh godaan maupun kritik dari pihak yang tidak mendukung. Mereka akan tetap berjalan pada jalur yang diyakini benar, dengan dasar moral yang luhur, budi pekerti yang baik, serta berorientasi pada kebermanfaatan bagi sesamanya. Sumpeno itu atau mimpi yang merupakan suatu penggambaran bahwa sadar manusia selama tidur ke tempat antah berantah atau berinteraksi dengan lingkungan, baik yang sudah dikenal maupun yang belum. Mimpi memang dipercaya sebagai perlambang akan terjadinya sesuatu di masa yang akan datang atau sering disebut dengan sasmita. Jika dilihat lebih dalam, pusaka ini ternyata sangat dipengaruhi oleh gaya Empu Pajajaran yang hijrah ke Tuban. Hal ini terutama terlihat pada gandik keris ini, sedikit miring dengan pejetan yang memancarkan kesan amboto ngadeg. Sangat berbeda dengan gonjo keris-keris Irama Taram yang lebih menonjolkan nuansanya petrontal dan pejetan itu berbentuk persegi ataupun kotak. Besi keris ini pun tampak kebiruan, terasa halus dalam perabaan dan memiliki tantingan yang sangat proporsional. Secara keseluruhan, ia mampu memancarkan aura perbawa sebagai pusaka yang pernah dimiliki oleh seseorang yang memahami kedalaman maknanya. Pamor ini tidak hanya menjadi simbol kejayaan, namun juga menjadi cerminan perjalanan kebaikan dari sang pemiliknya terdahulu sampai pemiliknya sekarang nanti kelak. Matur nuwun dan salam tutut hati.